hal yang menarik kerja di Timur Tengah ini, apa khususnya di negara Kuwait, itu adalah tentang lingkungan dan budaya yang ada di sini. Podcast cerita kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Baraya, kembali lagi dengan gua. Sekarang gua mau cerita, mau sharing tentang pengalaman gua kerja di Timur Tengah ini bagaimana. Mungkin sedikit banyaknya gua akan bongkar tentang kekurangan dan kebaikan. Mungkin ini sebenarnya mah hal sensitif banget, harus dibongkar. Cuman gua pengen mengedukasi buat kalian baraya yang ada di rumah ataupun yang ada nonton video ini. Nih, dalam singkat cerita, pengalaman gua pribadi sebagai PMI Indonesia yang kerja di Timur Tengah, apalagi gua sekarang ada di negara Kuwait. Gua bahas dari tahap awal dulu ya. Nih, proses gua dari Kuwait itu lumayan memakan waktu lama juga baraya. Perkiraan itu waktu itu gua berangkat ke Kuwait itu 2 bulan gua udah nyampe ke negara Kuwait. Dari proses interview sampai medical sampai bikin SKCK dari Mabes Polri, terus ke Disnaker, terus BPAP, sampai turun visa dan sampai tiket keluar dan keberangkatan gua ke Kuwait. Waktu itu gua berangkat ke Kuwait itu di tahun 2022 akhir Desember. Mungkin sekarang gua udah hampir 3 tahun lebih di Kuwait. Pengalaman dan proses gua selama kita ngebahas dulu tentang pekerjaan dulu. Nih, sepengetahuan gua nih, pengalaman gua kerja di sini itu antara nyaman dan tidak nyaman. Karena mengapa gua bisa ngomong begitu? Yang gua alamin itu kadang-kadang ya kita tuh sebagai pekerja itu kadang suka mengeluh tentang gaji, suka mengeluh tentang pekerjaan. Tapi kalau kita kelamaan mengeluh dalam dunia pekerjaan itu, lama-lama kita juga akan bad mood ataupun bakal bete tentang pekerjaan kita. Tapi bagaimana menyikapi pekerjaan di Timur Tengah ini? Nih, pengalaman gue ya enjoy aja, dibawa asik, dibawa happy gitu. Dulu gue pas pertama ke sini nih, gue tuh cuman bisa bahasa Inggris itu basicnya doang loh. Dulu tuh pas pertama cuman bisa bahasa basic doang. Nggak cara orang lain berbicara ataupun bercakap dengan leluasa. Tapi gua punya bahasa Arab gitu waktu gua pas di Arab Saudi gitu. Gitu baraya. Jadi gua tuh campur-campur aja kalau gua pengen ngobrol sama lingkungan dunia pekerjaan. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Arab gitu. Gua campurin aja. Dan selama gua proses bisa lancar ngomong bahasa Inggris itu di sini tuh 3 bulan gua belajar, 3 bulan menulis ini apa artinya, bahasanya apa, cara ngobrolnya bagaimana gitu. Alhamdulillah sampai 3 bulan itu gua lancar ngomong pakai bahasa Inggris. Nah terus lagi begitulah gua dunia pekerjaan tuh pasti kita belajar di sini tuh. Belajar tentang bekerja, belajar tentang kita berbicara, belajar tentang kita menghadapi risiko di dunia pekerjaan yang ada di Timur Tengah ini. Gitu. Pas awal bulan ataupun bulan pertama, gua di sini tuh gua bingung ya. Gua itu kerja ditempatinnya di mana, kerjaan gua apa gitu. Ternyata waktu itu gua dibawa sama manajernya yang ada di perusahaan gua dibawa, gua ditempatinya di makanan di bagian bikin salad gitu. Ada bikin salad, mungkin berbagai macam salad gua bikin di situ. Gua belajar di training selama seminggu cara bikin dan pengolahan dan lain sebagainya sampai gua bisa gitu.
Pas bulan pertama perih banget gue itu pas waktu belajar di sini. Waduh, kita tuh kan bingung gitu mau ngerjain apa ini, begini tuh. Tapi nih pengalaman gue nih yang penting banget ini. Dimanapun kalian beraya bekerja, harus berani bertanya dan harus berani bila mana kalian itu melakukan kesalahan, harus berani bertanggung jawab. Itu penting banget itu. Itu poin penting banget. Makanya di situ gue tuh nanya-nanya, ini bikinnya gimana, ini kalau salah gimana, ini kalau begini gimana. Kita tuh nanti akan secara berpikir kita tuh akan berputar, bakal cepat gitu. Apalagi kita tuh gak tahu, misalkan contohnya kita itu gak tahu bahasa Inggris, tapi kalau kita sering mengucap, sering bertanya, lama kelamaan pasti akan mengerti dan tahu gitu apa namanya bahasa Inggrisnya ini, artinya apa, tahu. Yang penting kita rajin, ulet, tekun, dan rajin mau belajar, itu intinya. Gitulah pengalaman gua kerja di Timur Tengah ini yang ada di negara Kuwait beraya. Nah, pas gua tuh pertama kesini itu gua tuh dikasih uang saku tuh 75 dinar gitu. Gua tuh waktu itu sempet mikir ya di sini tuh, kok gua tuh baru pertama datang, kata gua, kok udah ada gajian gitu. Gua mikirnya kan gajian kan, belum aja kerja sehari gitu, kok udah dapat uang 75 dinar gitu. Mungkin ya sama teman-teman gua tuh, kan gua datang ke sini tuh ada 20 orang waktu itu dari Indonesia ke Kuwait. Wah, kita nih enak banget kerja di sini nih, dikasih uang 75 dinar. Ya di situ gua tuh beli celana, beli baju, beli pakaian lah intinya. Gua beli pakaian dan stok makan gitu. Gua pikir itu bonus gitu dari perusahaan. Pas sebulan pertama kok gaji gua dipotong ya, kata gua tuh. Terus gua tanya ke teman-teman gua yang bareng berangkat itu, gaji lo dipotong nggak? Ya sama dipotong. Oh ternyata 75 dinar itu adalah uang saku kita dari gaji setengah basic kita itu, dari setengah gaji basic kita itu dikasih buat kita selama belum mendapatkan gaji. Karena mengapa? Mungkin pikiran orang office itu, kalau kita gak ada uang mungkin susah makan atau gimana, makanya dikasih dulu uang gaji pertama gitu, setengahnya. Oh berarti itu, kata gua tuh, kirain gua tuh mikir itu dari bonus dari perusahaan, ternyata bukan. Itulah mungkin pengalaman awal bulan pertama di Kuwait gitu. Nah setelah itu mungkin udah proses pemotongan gaji dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai lunas 75 dinar itu lah, gua mendapatkan gaji normal itu di bulan ketiga, mendapatkan gaji normal, ada benefit, terus ada bonusnya juga, lain sebagainya gitu. Tapi kan terkadang perusahaan di sini tuh kadang-kadang ada low sama high-nya gitu. Kadang naik turunnya gitu. Biasanya kalau lagi high atau lagi naik, biasanya tuh kita mendapatkan bonus, benefit lain sebagainya. Kalau kita lagi low, biasanya itu gajinya tuh suka telat, terkadang telat seminggu. Pernah gua sempat itu sampai telat 2 minggu, gua anjrit, kata gua, belum gajian nih kita, stok makanan udah habis dan sudah habis itu. Itu mungkin sisi dari kekurangannya gitu, dari sisi kekurangannya. Kalau masalah jam kerja sama aja, jam kerja itu bisa 9 jam, break 1 jam. Ada juga dari lain perusahaan tuh jam kerja itu 10 jam, ada juga yang 12 jam. Itu tergantung dari perusahaan dan manajemen perusahaan yang ada di negara Kuwait ini. Nah mungkin saran dari gua ataupun sharing ini, bila mana kalian ingin kerja ke Timur Tengah, kalian tuh harus bertanya ini perusahaannya di bagian apa, kerjanya bagaimana gitu, manajemen perusahaannya bagaimana. Kan kita bisa nanya ke sponsor yang memberikan lowongan pekerjaan, ataupun ke LVK atau LVH ataupun ke PT, tanya gitu. Jangan sampai ragu untuk bertanya. Soalnya mengapa? Kalau kalian udah nyampe ke Timur Tengah ataupun udah nyampe ke negara tujuan yang kalian ingin kerja itu, biasanya suka berbeda-beda gitu. Suka berbeda-beda, makanya gua nanya terus. Alhamdulillah
selang gua 3 tahun di sini ya, yang gua dari perusahaan yang gua kerja di sini, alhamdulillah ya ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga ya. Pasti kekurangannya tentang gaji, kadang-kadang gajinya telat dan lain sebagainya, tapi kelebihannya juga kita bisa menikmati sesi dari gaji kita, terus uang makan, terus liburan juga. Jadi di Kuwait itu gua heran ya, kan pertama gua dulu tuh di Saudi kan, di Saudi kan tidak ada cuti per tahun gitu. Tidak ada vacation per tahun, yang ada juga 2 tahun sekali kita bisa pulang ke Indonesia. Ternyata di sini tuh per 1 tahun itu kita itu bisa vacation per 30 hari gitu. Oh enak banget kata gua tuh sampai 3 tahun ini gua ngambil gitu per tahun itu 30 hari 30 hari 30 hari sampai 3 tahun itu gitu. Tapi kalau misalkan baraya nggak diambil itu, nanti kita bakal dicantumkan ataupun ditulis berapa hari kita nggak ngambil vacation, nanti itu akan dibayar setelah kita mau resign ataupun mau pulang ke Indonesia, dikasih itu uangnya. Tapi karena gua ngambil terus tiap per tahun ya, paling gue yang punya dapat tuh bila mana gua pulang ke Indonesia, yang dapat tuh cuman benefit ataupun bonusnya doang gitu, tapi nggak ada uang vacationnya, soalnya udah diambil duluan sama gua waktu gua vacation gitu. Itu begitu baraya. Nah terus selain itu juga di sini tuh bebas ya, bebas misalkan seperti kita perokok gitu, yang merokok. Ini rokok di sini tuh harganya hampir sama kayak harga rokok di Indonesia, hampir sama. Per satu bungkus tuh ada yang 20.000, ada yang 25.000, paling mahal itu per satu bungkus tuh 40.000 rupiah, itu rokok Marlboro ya itu. Tapi rokok yang merek lain selain dari Marlboro itu harganya 20.000 rupiah, 30.000 rupiah, hampir sama lah harga rokok tuh di sini. Tapi di sini bebas juga, bisa ngerokok gitu, bebas, tidak ada larangan, tidak ada apapun. Nah, ini tentang sering banget gua baca di kolom komentar dari video-video gua, bagaimana tentang tato. Nih sepengetahuan dan sepengalaman gua nih, di sini itu tidak bermasalah bila mana kalian itu sudah memiliki tato. Boleh-boleh aja kerja di Timur Tengah, boleh aja, tidak ada larangannya, tidak ada apanya, tidak ada, bebas gitu. Boleh-boleh aja, yang penting kerjanya bagus, kerjanya rajin, bebas, bagus, enak gitu. Banyak banget dari orang Filipina, banyak banget, bebas aja, enjoy gitu. Terus di sini tuh kan menggunakannya itu 2 bahasa. Kalau bila mana kita ngomong sesama warga asing yang ada di Kuwait, kita pasti akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kadang dicampur pakai bahasa Arab bila mana kita tidak tahu apa yang dibilang bahasa Inggrisnya gitu. Kita bisa disambungkan dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita ngobrol secara sama orang penduduk asli yang ada di sini, pasti kita sedikit banyaknya menggunakan bahasa Arab gitu baraya. Itulah mungkin tentang lingkungan di tempat pekerjaan. Ini sekarang gue mau bahas tentang budaya nih. Budaya yang ada di sini itu enak banget, sama banget pada umumnya budaya yang ada di Timur Tengah lainnya gitu. Sama lah seperti negara Emirat, Arab Saudi, Qatar, Bahrain gitu, Oman, Kuwait, sama banget gitu. Cuman mungkin beda sedikit tentang kultur dan lain sebagainya, beda banget gitu. Cuman kalau masalah budaya dan tradisi hampir sama seperti itu baraya. Ini bila mana kalian ini mah share aja bila mana kalian baraya pengen cari informasi lowongan pekerjaan. Dulu aja gua itu pas mau cari lowongan pekerjaan tuh dulu aja gua sampai cari-cari ke website BPMI TKI atau BPMI 2 TKI. Gue cari di situ, biasanya suka ada di situ lowongan pekerjaan, menawarkan lowongan pekerjaan ke luar negeri, suka ada tercantum di situ di web tersebut. Atau kalian coba-coba ke Disnaker.
Gue juga dulu sampai coba ke Disnaker, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri ke Disnaker gitu. Nah, tentang biaya ini, biaya ke Kuwait ini, biaya ke Kuwait ininya. Cuman kalau waktu itu gua itu biaya ke sini tuh 13 juta, biaya masuk ke PT-nya 13 juta. Terus gua bikin paspor itu 1.500.000, bikin paspor 1.500.000 waktu itu. Soalnya gua ngandelin orang lain, jadi 1.500.000. Soalnya kan prosesnya cepat waktu itu, 1.500.000 itu buat paspor. Terus mungkin gua bolak-balik dari Jakarta ke kampung halaman yang di rumah orang tua gua, bolak-balik. Itu ya total gua semua keseluruhan dari bayar masuknya ke PT, proses dan lain sebagainya, total itu 20 juta. Sampai gua ke Kuwait, sampai di Kuwait 20 juta itu biaya kerja ke Timur Tengah ke Kuwait ini gitu. Ada juga teman gua sampai 25 juta, sampai 30 juta ada juga. Itu tergantung dari pihak agensi ataupun pihak PT yang menyalur lowongan pekerjaan itu gitu. Ya mungkin ya kalian badaya bisa cari aja lah, sekarang mah enak banget gitu, bisa cari di internet ataupun cari-cari informasi. Ada kok PT yang beramanah, yang bagus, yang menawarkan harga yang ringan, yang menengah gitu, yang sesuai dengan budget kita. Terus kalau masalah dana talang itu, biasanya sih setiap satu agensi itu biasanya suka ada yang menawarkan dana talang, tapi rata-rata dana talang itu jarang banget ya, tapi suka ada gitu. Misalkan dari agensi mana menawarkan dana talang, biasanya dana talang itu lebih mahal pakai dana pribadi gitu ya, lebih mahal. Mungkin contohnya seperti aja, kita ambil secara garis kecilnya aja. Misalkan dana talang itu 30 juta ataupun 25 juta. Nah, terus kalau kita proses pakai biaya pribadi itu bisa 15 juta ataupun 20 juta gitu. Nah, dana talang ini biasanya ada. Waktu itu teman gua pas bareng sama gua berangkat ke Kuwait, tapi kita beda agensi, tapi satu perusahaan bareng, dia menggunakan dana talang itu sampai 30 juta rupiah. Itu dibayarnya per bulan, dia tuh per bulan tuh dipotong terus gitu, per bulan dia habis totalnya sampai selesai dana talang itu kebayar tuh dalam jangka 1 tahun, dia udah kebayar dana talang tersebut. Mungkin ya dicicil aja, mungkin berapa juta untuk bayar ke pihak agensinya gitu setiap gajian gitu baraya. Ya misalkan kalau kalian punya uang lebih ataupun punya uang pribadi, lebih baik pakai dana pribadi untuk kerja ke Timur Tengah ataupun ke negara Kuwait. Bila mana kalian ingin kerja terus gak punya biaya, kalian bisa cari ataupun agensi yang menyalurkan dana talang tersebut. Biasanya suka ada, cari aja lah, apa di sosial media ataupun di website ataupun di internet suka ada. Cuman gua harus tegasin ini, gua bukan mau mengajak kalian untuk bagaimana gitu, cuman gua sarankan ke kalian, hati-hati dengan scam ataupun penipuan. Sering marak banget, banyak yang sharing sama gua gitu. Ada ini waktu itu yang sharing ke gua, katanya gua itu udah 6 bulan nunggu, biayanya tuh udah masuk setengahnya ke pihak agensi, tapi 6 bulan itu belum ada kepastian, belum ada keputusan gitu. Jadi mau di cancel, uangnya gak bisa balik, mau dilanjutin tidak ada kelanjutannya. Ada seperti itu kasusnya, ada seperti itu. Mungkin ya gua bahas sedemikian, biasanya mengandung hal sensitif. Mungkin ya mau gimana lagi, gue ini sharing secara pengalaman pribadi gue dan teman-teman gue yang ada di negara Kuwait ini gitu. Gue pengen sharing aja. Mungkin bila mana kalian kan pengen kerja ke Kuwait kok gak ada orang Indo gitu kan, kalau ini gue sharing enak ke kalian gitu, jadi kalian tahu bagaimana kerja di Kuwait ini ya gitu. Terus masalah gajinya, sebenarnya semua
Timur Tengah itu gajinya hampir sama Baraya. Mungkin beda sedikit lah, bedanya mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi semuanya untuk pekerja standar seperti waiter, cleaner, barista, dan kelas profesional lainnya gitu biasanya beda-beda gajinya. Ini gua rangkum aja ya Baraya. Nih, gaji paling terkecil di Kuwait itu basicnya itu 120 dinar. Oke. Basicnya itu plus akomodasi plus transportasi. Nah, gitu. Cuman biasanya suka ada uang makan itu 25 dinar per 1 bulan. Jadi total gaji keseluruhannya 145 dinar gitu. Total keseluruhannya seperti itu Baraya. Itu makan kita beli sendiri. Kita makan beli sendiri, stok makanan per bulan, internet kita beli sendiri. Nah, ini kita tentang ngomongin internet nih. Internet yang paling murah di sini tuh per 1 bulan tuh ada yang sampai 4 dinar. Itu tuh adalah kartu Prendi sama kartu Oredo. Itu paling murah internet gitu. Biasanya per 4 dinar itu kita mendapatkan 100 GB per 1 bulan itu. Nah, terus tentang uang makan ataupun makanan kita per bulan, gua itu pernah waktu itu bereksperimen. Gua pengen nyoba mode irit gitu. Sebagai pekerja, gua pernah itu mode irit sampai 20 dinar per bulan. Berarti kalau 20 dinar, kalau kita kerupiahkan itu 1 jutaan lebih gitu, 1 jutaan lebih lah 20 dinar. Gua nyoba nih 1 juta per bulan di negara Kuwait. Ternyata itu bisa aja cukup. Tapi makan kita itu ya seperti makan telur, Indomie, mungkin sayuran bisa, daging ayam bisa nggak, cuman nggak keseringan, pasti keseringan itu sama telur gitu. Kalau kita budgetnya 1 bulan itu 20 dinar untuk makan kita, stok makanan kita. Gua pernah waktu itu eksperimen dalam 1 bulan tuh, ternyata nggak cukup juga. Terus gua mencoba lagi sampai 25 dinar nih. Gimana sih 25 dinar cukup apa enggak gua 1 bulan buat biaya hidup nih? Ternyata masih kurang. Gua tambahin lagi nih sampai 35 dinar sampai 40 dinar. Ternyata kalau gua kalkulasikan uang makan per bulan versi gua pribadi nih, versi gua pribadi itu antara 35 dinar per bulan sampai 40 dinar per bulan uang makan versi gua pribadi biaya hidup di negara Kuwait ini sebagai pekerja gitu Baraya. Nah, jadi usahakan ini banyak banget gua sharing sama PMI yang udah lama di Kuwait. Pernah gua dengar waktu itu dia tuh cerita begini Baraya. Selama kita itu kerja 3 tahun gak dapat apa-apa ya kalau kerja di Timur Tengah itu. Ya betul. Tapi tergantung orangnya. Nih, buat makan sekarang biaya hidup di sini itu mahal. Mahal banget biaya hidup di Kuwait itu mahal. Beras aja mahal, apalagi yang lainnya gitu. Dia tuh ngomong ke gua tuh waktu itu ya, selama 3 tahun cuma dapat terkumpul sekian puluh juta gitu. Ternyata yang mahal itu di biaya hidupnya gitu misalnya nih. Ini saran aja sharing nih, gua sharing nih ke kalian nih Baraya. Bila mana kalian kerja ke Timur Tengah ataupun ke Kuwait khususnya, misalkan kalian itu contohnya nih contohnya simple, kalian itu mendapatkan gaji 150 dinar per bulan, usahakan 100 dinar itu ditabungin. Sisanya 50 dinar. 50 dinar itu kalian bisa pakai uang makan per bulan, stok makanan dan internet. Bila mana kalian ada lebihnya boleh kalian simpen dulu gitu. Itu sharing dari gua seperti itu.
Soalnya kalau nggak seperti itu, kalau nggak kita bisa menghandle ataupun memanage money selama kita kerja di Kuwait, ya dalam tanda kutip, ya pasti berantakan gitu. Soalnya uang di Timur Tengah itu, di Arab itu panas. Kenapa gua bilang panas? Karena kita itu merasa setiap bulan tuh gajian, uang nih kita beli apa, beli itu. Nanti kalau kalian baraya udah 3 tahun di sini, baru kalian mikir, wah gaji gua nih dalam 3 tahun duit gua kemana gitu. Itulah banyak banget keluh kesah dari saudara-saudara PMI yang ada di Kuwait ini. Gua sering ngobrol, gua nanya seperti itu. Cuman nanti gua di lain waktu kesempatan gua bikin podcast lah, satu persatu gitu, yang sudah kerja di Kuwait, bagaimana pengalamannya pribadinya masing-masing. Nanti gua bikinin podcast bila mana gua ada kesempatan dan waktu yang bagus gitu baraya. Mungkin seperti itu ya. Nah, terus gua mau lanjut lagi tentang pengalaman pribadi gua nih. Ya. Ya di sini tuh kalian bisa umroh ya. Nih. Bisa umroh banget baraya. Waktu itu gua umroh 2024. Umroh nih. Biaya umroh, kan kita itu di dalam 1 tahun tuh kita dikasih vacation nih baraya, dikasih vacation dalam 1 tahun itu kita ambil vacation itu, kita jadikan buat umroh ke Arab Saudi. Umroh tuh biasanya di sini tuh waktunya itu ada yang 14 hari, ada yang 10 hari gitu umroh tuh di sini tuh. Tapi kebanyakannya itu ada yang 10 hari baraya umroh dari Kuwait ke Arab Saudi itu 10 hari. Nah, tentang biaya umroh ini, nah sebelum kita ngebahas biaya nih, bagaimana kalian vacation dulu nih. Nih, jadi kalian tuh udah bekerja di sini 1 tahun, kalian bisa mengajukan vacation ke office, ke perusahaan kalian masing-masing. Kita mau umroh gitu. Nanti uang vacation dalam 30 hari itu kita akan dibayar oleh perusahaan gitu. Jadi kita akan mendapatkan benefit dari vacation itu, mungkin berapa ratus KD tergantung dari perusahaan kalian masing-masing yang ada di Kuwait itu baraya. Nah, untuk biaya umroh tersendiri dari negara Kuwait ke Arab Saudi itu dikalkulasikan itu biayanya 120 dinar. Itu tuh 120 dinar itu plus visa, plus hotel, plus transportasi. Itu doang, 3 poin doang. Kalau makan itu ke pribadi kita, ke uang saku kita gitu. Kalau makan pribadi sehari-hari pas selama kita umroh gitu. Nanti kalian bisa umroh 3 kali gitu. Misalkan nih, contoh kita di sini kan perjalanan kita naik bis ke Arab Saudi, mungkin 6 jam ataupun 9 jam dari Kuwait ke Arab Saudi perjalanan. Nanti setelah kita di perbatasan ataupun dibilang di Mikot, tadi Mikot kan kita bersih-bersih untuk melaksanakan umroh. Langsung biasanya kita tuh dibawa ke hotel, mungkin naruh-naruh barang kita dulu. Setelah selang berapa jam di hotel, baru kita berangkat bareng rame-rame ke Masjidil Haram atau di Ka'bah. Kita bareng rame-rame untuk melakukan tawaf. Setelah tawaf selesai, sa'i dan potong rambut dan lain sebagainya, mungkin pulang kita ke hotel kalau udah beres. Nah, besoknya kalian pengen umroh lagi bisa, tapi kalian balik lagi ke Mikot gitu, dari perbatasan kota suci gitu, balik lagi ke Mikot. Bisa menggunakan taksi. Waktu itu gunakan taksi dari hotel ke Mikot itu ada yang 50 real, ada yang 100 real bolak-balik gitu. Itu bisa. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin selama kita umroh dari Kuwait ke Arab Saudi itu, gunakanlah sebaik mungkin itu baraya mungkin itu. Nah, kita bisa ngebahas umroh seperti itu. Terus keuntungan lainnya juga kerja di sini itu, kita bisa cari pengalaman dari sama-sama warga asing di sekitaran di negara Kuwait. Pasti kita tuh kalau kerja ke luar negeri itu pasti bakal bercampur baur dengan
orang asing yang ada kerja di Timur Tengah ini ataupun di negara Kuwait gitu. Kita bisa sering ngobrol, bisa kita tuker bahasa, misalkan kita ajarin bahasa Indonesia, terus mereka ajarin bahasa mereka sendiri gitu, bisa bertukar gitu. Itulah mungkin pengalaman yang gua bisa sharing seperti itu tentang kekurangan dan kelebihan yang ada di negara Kuwait ini sebagai pekerja ataupun sebagai buruh biasa. Mungkin ya kalau kita ngebahas kelas profesional seperti perawat, nurse ataupun yang kerja lainnya, mungkin ya gajinya lebih besar di atas 20 jutaan mungkin. Untuk ya kalau kita sebagai kerjanya di restoran ataupun di matam gitu bahasa Arabnya, ataupun di kafe, biasanya segituan gajinya. Kalau kita rupiahkan itu 9 juta rupiah, ada yang 8 juta rupiah, ada juga yang 10 juta rupiah gitu. Ya itu mungkin udah bersih segitu tuh, udah dikasih akomodasi, udah dikasih transportasi, iwal makan sama internet kita beli sendiri, itu segitu beraya. Ya kalau kita bandingin gaji ke luar negeri lainnya ya mungkin lebih besar di Europe ataupun di Aussie ataupun di Jepang, ya lebih besar di situ sih. Cuman prosesnya kan mungkin bisa lama juga, cuman kalau ke Kuwait ini prosesnya cepet banget. Ada juga yang lambat. Itu paling lambat proses kerja ke Kuwait itu bisa 4 bulan 3 bulan baru kita bisa berangkat ke Kuwait. Kalau paling cepat itu ya 2 bulan 1 bulan udah berangkat ke negara Kuwait untuk kita bekerja gitu. Nah tentang lainnya seperti ada gak di sini warung Indonesia dan sebagainya, ada sebenarnya. Di luar negeri manapun pasti suka ada warung Indonesia. Khususnya di Kuwait ini juga ada beberapa warung Indonesia. Cuman warung Indonesia itu tidak terbuka secara leluasa ataupun tidak terbuka. Mungkin kalau kita mah kayak toko langsung berbentuk tokonya nggak ada. Jadi di sini itu biasanya di apartemen gitu. Teman-teman PMI buka jualan ataupun juga ini suka ada di situ. Kita bisa ngebaso, mie ayam gitu, beli di situ lah baraya, ada pasti. Banyak di sini. Ada yang di kota Samia, kota Hawali, ada sih. Ada. Nah, itu pasti kita bisa makan bakso dan mie ayam nih. Nih gua nih kasih sharing lah ya, intinya gua mau sharing barang bawaan yang bisa kita bawa dari Indonesia ke Kuwait. Ini gua mau poin pentingnya aja. Bagi orang yang perokok, kalian bisa bawa rokok 2 slop, silahkan kalian mau satu brand itu atau kalian mau dicampur-campur silahkan, bisa, tidak ada larangannya, bisa lolos dan aman. Oke. Terus kalian ya kalau bisa mah bawa bumbu khas Indonesia Nusantara, apapun itu bumbunya yang kalian suka bawa ke sini. Ya selama kita belum mendapatkan gaji pertama di sini gitu. Kalau kita udah mendapatkan gaji pertama di sini ya enak, kita bisa beli bumbu banyak banget di sini juga, bumbu yang jualan lain sebagainya, rokok banyak. Cuman kan kita nih pas baru pertama banget ke sini kan kita gak punya stok apa-apa dong gitu. Kita minimal kita bawa dari Indonesia untuk maksimalkan untuk kebutuhan pribadi selama 1 bulan belum mendapatkan gaji, seperti itu baraya. Mungkin poin penting yang aku sampaikan seperti ini baraya, sesuai dengan fakta real pengalaman gua pribadi. Jadi kesimpulannya, kekurangan dan kelebihan kerja di Kuwait itu, mungkin kekurangannya bisa gaji telat, terus kalau kita sakit bisa pakai uang pribadi, bisa juga pakai uang perusahaan, tergantung perusahaannya tersendiri. Terus kalau misalkan kita gak masuk kerja, biasanya kita dipotong gaji, apapun itu alasannya, terkecuali dalam bentuk sakit, kita tidak akan dipotong gaji. Oke? Dan di sini itu jarang banget untuk
naik gaji itu jarang gitu. Misalkan gaji kita misalkan 150 dinar, mungkin kenaikan gaji itu jarang, tapi ada sih, cuman jarang gitu. Tergantung kita dipromosikannya oleh manajer kita, naik gaji apa enggaknya seperti itu dalam sesi kekurangannya. Nih, dalam tanda kutip maaf nih gua nih bahas di sini di podcast kali ini. Nah, cuman gua pengen sharing aja, coba tahu mungkin teman-teman yang ada di Indonesia ingin cari tahu tentang negara Kuwait ataupun gimana. Nih, boleh kalian DM Instagram gua, TikTok ataupun Facebook. Mungkin di sana kalian bisa sharing dan gue juga bisa mengungkapkan secara leluasa gitu. Cuman kalau di video gini mungkin gue agak dipotong-potong dikit, itu secara lebih dan kekurangan nih. Kelebihannya kita tuh di sini mendapatkan gaji walaupun ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Terus kita bisa umroh juga. Terus kita juga bisa liburan. Nah, terus kita juga bisa jalan-jalan yang ada di sekitaran kawasan Timur Tengah bila mana kalian udah mendapatkan izin dari vacation ataupun cuti dalam bahasanya seperti itu. Nah, sekarang gue udah cantumkan di nomor WA di video kali ini. Kalian cek aja di deskripsi video podcast ini. Bila mana kalian pengen sharing secara langsung, boleh chat gua gitu. Kalau misalkan kalian pengen sharing dari sosial media gua, boleh kalian kunjungi Instagram gua, TikTok dan Facebook. Mungkin itu pengalaman yang bisa gua bagi selama kerja di sini. Mungkin baru sedikit yang gua bagi pengalaman ini. Nanti gua akan next lagi di next podcast. Gua akan bahas lagi tentang lingkungan pekerjaan di Timur Tengah, budaya, tradisi, dan bagaimana kehidupan sebagai warga asing yang ada di Timur Tengah ataupun sebagai PMI yang ada di Timur Tengah dalam dunia pekerjaan dan ataupun dalam kegiatan sehari-hari Baraya. Oke? Goodbye.